Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembahasan akuntansi aset tetap. Kita akan membahas tentang penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akuntansi aset tetap. Penyusutan harus dilakukan terhadap aset tetap yang memiliki umur ekonomis terbatas, sehingga bisa dikatakan tanah tidak perlu disusutkan, sedangkan aset tetap yang lain yang bukan tanah itu wajib disusutkan. Nah, sebenarnya penyusutan aset tetap itu apa? Penyusutan aset tetap adalah proses alokasi kos pemerolehan ke masa-masa pemanfaatan aset tetap. Nah, apa kos pemerolehan? Kos pemerolehan itu adalah seluruh pengeluaran untuk mengadakan aset tetap sampai aset tetap itu siap untuk digunakan. Kalau Anda masih ingat pembahasan awal. Jadi, kos tersebutlah dialokasikan ke masa-masa pemanfaatan aset tetap. Ya. Untuk apa? Sebenarnya agar nilai buku atau nilai tercatat aset tetap mencerminkan nilai wajar aset tetap. Jadi nilai buku itu adalah kos pemerolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau penyusutan yang terakumulasi. Diharapkan nilai bukunya itu mencerminkan nilai wajar aset tetap pada tanggal pelaporan. Oke. Kemudian alokasi tersebut juga memungkinkan nanti kos pemerolehan itu dibebankan ke laporan rugi laba sebagai biaya, sehingga kos aset tetap itu akan mencerminkan nilai wajar masa kini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa aset tetap yang memiliki masa manfaat umur terbatas wajib dihitung penyusutannya. Nah, apa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika suatu entitas, suatu organisasi akan melakukan perhitungan penyusutan? Ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah nilai yang digunakan sebagai basis penyusutan. Nilai moneter mana yang digunakan sebagai basis penyusutan? Nah, nilai yang digunakan sebagai penyusutan adalah kos aset tetap setelah dikurangi nilai sisa atau nilai residu. Nilai residu ini adalah nilai realisasi aset tetap pada akhir masa penyusutan. Artinya apa? Setelah akhir masa penyusutan, aset tetap yang tersisa atau aset tetap yang masih ada, kalau dijual, itu akan menghasilkan kas atau nilai rupiah berapa. Itu nilai realisasi. Itulah yang disebut dengan nilai sisa atau nilai residu. Misalnya mobil. Mobil misalnya memiliki umur katakanlah 10 tahun. Nah, pada akhir tahun ke-10, apabila mobil tersebut dijual, nilai wajar pada akhir tahun ke-10 itu berapa? Itulah yang disebut nilai sisa. Itu bahasa gampangnya ya. Jadi nilai sisa itu adalah nilai realisasi aset tetap pada akhir masa penyusutan. Kita misalkan mesin memiliki kos 120 juta dengan nilai sisa 60 juta, maka nilai yang digunakan sebagai basis penyusutan adalah 120 juta kurang 60 juta, yaitu 60 juta. Oke? Itu yang nilai yang digunakan sebagai basis penyusutan. Faktor yang kedua adalah taksiran umur jasa. Taksiran umur jasa. Sampai berapa lama aset tetap itu bisa memberikan jasa atau menghasilkan pendapatan pada entitas. Ingat ya, berapa tahun aset tetap dapat beroperasi secara ekonomis. Biasanya pertimbangannya ada, mampukah meningkatkan pesanan? Apakah masih ekonomis dan efisien untuk digunakan? Apakah teknologinya sudah usang atau sudah tidak bisa digunakan lagi? Jadi kalau kita bikin pertimbangan tersebut, maka bisa kita katakan umur ekonomis itu tidak sama dengan umur fisik. Suatu aset tetap bisa saja memiliki umur fisik yang lebih panjang dari umur ekonomis. Ya, jadi umur ekonomis itu sampai kapan dia bisa meningkatkan pesanan, sampai kapan kita bisa menggunakan secara ekonomis dan efisien, kemudian sampai kapan dia tidak usang. Usang itu misalnya komputer, mungkin bisa kita gunakan sampai 10 tahun, tapi sudah banyak biaya perbaikannya, sehingga tidak efisien lagi kalau kita gunakan.
Pertama, waktu perbaikan semakin banyak, kemudian biaya yang dikeluarkan juga semakin tinggi. Sehingga mungkin sampai 4 tahun itu adalah nilai ekonomisnya. Misalnya ya, jadi butuh pertimbangan untuk menentukan taksiran umur jasa sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh entitas. Pajak mungkin bisa menggunakan dipakai sebagai patokan, tetapi itu bukan patokan utama. Undang-undang pajak mengatur taksiran umur jasa, namun itu sesuai dengan keinginan pihak regulator. Entitas bisa membuat sesuai dengan rasionalitasnya. Ya, itu taksiran umur jasa. Kemudian pertimbangan ketiga adalah metode penyusutan yang digunakan. Ada beberapa metode penyusutan yang biasa digunakan. Pertama adalah metode aktivitas. Yang kedua metode garis lurus. Yang ketiga adalah metode jumlah angka tahun. Yang keempat metode saldo menurun. Dan yang kelima adalah metode saldo menurun ganda. Jadi ada 5 metode penyusutan yang biasa digunakan. Nah, dari kelima metode penyusutan ini, metode yang paling mudah digunakan adalah metode aktivitas dan metode garis lurus. Meskipun metode yang kedua ini, terutama metode garis lurus, ini merupakan metode yang tidak mencerminkan penurunan masa manfaat aset tetap. Mengapa demikian? Karena metode garis lurus membebankan biaya penyusutan sama rata setiap tahun. Padahal aset tetap itu sepanjang tahun itu semakin menurun kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Sehingga kalau wajar, metode penyusutan yang wajar adalah metode yang membebankan biaya penyusutan tinggi pada awal-awal tahun, kemudian semakin menurun sepanjang pemakaian aset tetap itu, karena aset tetap semakin menurun kemampuannya. Jadi metode garis lurus adalah metode yang paling tidak rasional daripada kelima metode tersebut. Ya. Namun kenapa ini yang paling populer? Jawabannya hanya satu, metode garis lurus adalah metode yang paling mudah digunakan. Metode yang paling mudah digunakan. Kita bahas satu-satu. Pertama adalah metode aktivitas. Jadi sebelumnya, untuk penyusutan aset tetap dicatat debitnya biaya penyusutan atau depreciation expense of misalnya mesin atau fixed asset, kreditnya adalah accumulated depreciation of fixed asset. Nah, kita ambil contoh, PT Andalan membeli komputer pada awal tahun seharga 15 juta, memiliki umur jasa atau umur ekonomis 4 tahun dan beroperasi secara ekonomis untuk 8.000 jam. Nilai residu 5 juta, hitunglah biaya penyusutan setiap tahun, akumulasi penyusutan dan nilai tercatat aset tetap. Diasumsikan pemakaian komputer setiap tahun 2.000 jam. Ini memudahkan saja ya. Kita lihat bagaimana penggunaan metode aktivitas. Jadi metode aktivitas ini penyusutan didasarkan kepada aktivitas yang dilakukan setiap periode akuntansi. Nah, tadi berdasarkan soal, aktivitasnya adalah 2.000 setiap tahun. Jadi dengan demikian, penyusutan per jam pemakaian itu adalah 1.250 per jam, karena total jamnya adalah 8.000 jam. Sehingga biaya penyusutan untuk tahun pertama itu, penyusutan per jam dikali penggunaannya selama tahun tersebut. Jadi setiap tahun digunakan 2.000 jam, maka tahun pertama 2.500.000. Karena sama tiap tahun, maka bisa dikatakan berturut-turut setiap tahun adalah 2.500.000. Gitu ya. Nah, kalau dibuat tabel biaya penyusutan, maaf ini tahun bukan rupiah, ada kesalahan sedikit. Ya. Biaya penyusutan ini akumulasi penyusutan dan nilai buku untuk tahun 0 atau tahun pertama nilai bukunya adalah 15 juta. Tahun kedua biaya penyusutan tahun pertama biaya penyusutan 2.500.000, maka akumulasi penyusutannya 2.500.000, nilai bukunya adalah 15 juta kurang 2.500.000 itu 12.500.000. Tahun kedua 2.500.000 sehingga akumulasi penyusutannya 2.500.000 tambah 2.500.000 menjadi 5 juta. Nah, nilai bukunya 15 juta dikurangi 5 juta menjadi 10 juta.
Oke. Kemudian tahun ketiga 2.500.000, 7.500.000 akumulasi penyusutan, 5.000 tambah 2.500.000, nilai bukunya 15 juta, dikurangi 7.500.000 menjadi 7.500.000. Tahun keempat biaya penyusutan 2.500.000, akumulasi penyusutannya 7.500.000 tambah 2.500.000 menjadi 10 juta. Nilai bukunya pada tahun keempat 15 juta kurang 5 juta, sehingga mencerminkan nilai sisa tadi yang 5 juta. Ya, saya ulangi, kita harus menghitung penyusutan per jam, yaitu ini 15 juta dikurangi nilai sisa 5 juta, maka dapat 8.000 dibagi 8.000, sehingga dapatlah 1.250 per jam. Sehingga kita hitung biaya penyusutannya per tahun 2.500.000, akumulasi penyusutannya per tahun, nilai bukunya per tahun. Ya, begitu dia. Nah, kalau dengan metode garis lurus, Anda juga harus mengurangkan dulu kos pemerolehan 15 juta, dikurangi nilai sisa 5 juta, dibagi 4 tahun, maka didapatlah 2.500.000 per tahun. Ya, ini kebetulan sama dengan yang tadi, biaya penyusutannya 2.500.000 dan berturut-turut 2.500.000, dan kita buat tabel penyusutan seperti ini. Ya, tabel penyusutan tahunnya ini, mohon maaf, rupiahnya nanti akan diubah. Nah, metode jumlah angka tahun. Nah, ini agak spesifik. Jumlah angka tahun ini adalah salah satu metode yang dipercepat. Artinya dalam tahap awal, biaya penyusutan, awal-awal pemakaian aset tetap, biaya penyusutan akan lebih besar dari penyusutan-penyusutan berikutnya. Nah, pertama, sesuai dengan namanya, metode jumlah angka tahun, kita jumlahkan dulu angka tahun umur ekonomis dari aset tetap tersebut. Misalnya kalau umurnya 4 tahun, maka kita jumlahkan 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah sama dengan 10. Coba bayangkan kalau umurnya 50 tahun, bagaimana Anda susahnya menjumlahkan 50 tambah 49 tambah 48 sampai nanti tambah 1. Itu akan sangat menyulitkan, sehingga kita harus menggunakan rumus ini. N kali N tambah 1 per 2. N itu adalah umur ekonomis. Ya. Jadi kalau kita masukkan ke sini 4 kali 4 tambah 1 per 2. Jadi 4 tambah 1 5, 5 kali 4 20, 20 bagi 2 itu dapat 10. Ya, ini rumus untuk menghitungnya. Nah, biaya penyusutan per tahun, untuk tahun pertama kita pakai angka yang paling besar dulu. Misalnya kalau 4 tahun tadi berarti 4 per 10. Tahun kedua 3 per 10, tahun ketiga 2 per 10, tahun keempat 1 per 10, begitu ya. Itu untuk menentukan angkanya, angka tahunnya. Nah, jadi kalau kita masukkan ke tabel seperti tadi, perhitungannya 4 per 10 dikali 10 juta. 10 juta dapat dari mana? 15 juta dikurangi nilai sisa ya. Nilai sisanya tadi 5 juta. Sehingga 4 per 10 kali 10 juta. Sehingga biaya penyusutannya tahun pertama 4 juta, akumulasi 4 juta, sehingga nilai bukunya 15 juta kurang 4 juta, 11 juta. Nah, pada tahun kedua, ini menurun ya, 4, 3 per 10 jadi 3 juta, akumulasinya 4 juta tambah 3 juta, 7 juta, sedangkan nilai bukunya 15 juta kurang 7 juta, 8 juta. Dan seterusnya sampai mencerminkan nilai sisa yang 5 juta. Pada akhir tahun keempat, sisa kos pemerolehan adalah 5 juta. Ini metode jumlah angka tahun. Jadi perhatikan, dasar penyusutannya adalah nilai buku kurang nilai residu. Ya, dikalikan dengan angka tahun yang menurun setiap tahun. Oke. Nah, kita lihat berikutnya metode saldo menurun. Ini juga metode salah satu yang rasional. Pertama, kalau kita menggunakan saldo menurun, maka hitung tarif penyusutannya. Nah, kalau tadi metode jumlah angka tahun 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, ini tidak ada rumusnya ya. Tarif depresiasi 1 kurang akar pangkat N nilai sisa per kos aset. Nilai sisanya tadi adalah 5 juta. Kos asetnya 15 juta, ya kos aset bukan
nggak dikurangi nilai residu ya. 1 kurang akar 4 dari akar 4 dari 5 juta per 15 juta. Kalau dihitung 24,02%. Kalau Anda pakai Excel, ini rumusnya adalah sama dengan ABS gitu ya. Dalam kurung 5 per 15 tutup kurung, baru buka kurung lagi 1 per 4 tutup kurung. Maka akan menghasilkan 24,02%. Anda bisa mencoba nanti di Microsoft Excel. Ya, saya ulangi lagi untuk mencari ini, akar pangkat 4 di Excel sama dengan ABS buka kurung 5 dibagi 15 karena ini nolnya mati ya, tutup kurung, kemudian buka kurung lagi 1 per 4 tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi ya, ABS, saya ulangi, ABS 5 per 15 tutup kurung, gitu ya, buka kurung lagi 1 per 4 buka kurung, kemudian pakai apostrof yang V terbalik, kemudian 1/4 tutup kurung gitu ya. Oke, Anda bisa juga nanti cari caranya. Nah, kalau kita hitung dia, coba perhatikan, tarifnya 24% per tahun ya. Perhatikan, untuk menyusutkan ini Anda tidak perlu mengurangkan ke nilai sisa, langsung cost-nya dikalikan ya. 24,02% kali 15 juta dapat 3.602.465. Akumulasi penyusutannya tentu 3.602.465. Kemudian nilai bukunya 15 juta kali 3602 dapat 11.397.535 gitu ya. Tahun kedua dengan tarif yang sama, tapi Anda kalikan 24,02% ini kali 11.397.535, bukan ke 15 juta lagi, maka dapat 2.737.281. Akumulasi penyusutannya 6.339.746, maka nilai bukunya 8.660.254. Tahun ketiga 24,02% kamu kasih kalikan dengan nilai bukunya 8.660.254. Dapatlah 2079. Sehingga nilai bukunya 15 juta kurang 8.419.630. Nah, pada tahun keempat 24,02% kalikan dengan 6.580. 370. Ya, ingat dengan dalam metode saldo menurun, Anda tidak memperhitungkan nilai sisa sebagai dasar penyusutan. Yang Anda gunakan adalah nilai buku dari aset tetap tersebut. Ya, jadi perhatikan bahwa biaya penyusutannya menurun tiap tahun ya, menurun. Oke, itu metode saldo menurun. Berikutnya adalah metode saldo menurun ganda. Saldo menurun ganda. Nah, dari artinya juga berganda. Apanya yang digandakan? Yang digandakan adalah tarif penyusutan garis lurus. Ya, tarif penyusutan garis lurus. 2 kali tarif penyusutan garis lurus. Jadi kalau garis lurus tadi itu 100% bagi 4 itu 25% tarifnya, maka ini kalikan 2, maka tarifnya adalah 50%. Nah, perhatikan, cara menghitungnya sama dengan saldo menurun tadi. Dan nilai sisanya tidak mencerminkan nilai sisa tadi ya. Jadi lebih cepat. Awalnya 7.500.000, 50% kali 15 juta ya, 3750, 1875, 937, 500. Lihat nilai sisanya tidak mencerminkan nilai sisa yang tadi ya. Ini agak berbeda. Jadi lebih cepat dia disusutkan. Oke, terkadang ada perusahaan yang kalau dia sudah sampai pada tahap nilai buku, supaya sama nanti nilai sisanya 5 juta, maka dia menggunakan berikutnya ini jumlah angka tahun. Atau berikutnya garis lurus, bisa juga begitu. Tapi kalau kita konsisten menggunakan metode saldo menurun ganda, maka ini nilai bukunya tidak sesuai dengan nilai sisa tadi. Oke, ini 5 metode saldo menurun, metode penyusutan sudah kita bahas. Nah, berikutnya bagaimana itu kalau penyusutannya kebetulan pembelian aset tetap dilakukan setiap tahun, awal tahun. Ya, jadi persis umurnya itu 1 tahun 1 tahun. Nah, itu jarang terjadi loh. Kenapa? Jarang entitas itu membeli aset tetap pada waktu awal tahun. Begitu.
Nah, bagaimana kalau pembeliannya misalnya pada bulan September, pada bulan Agustus, itu yang disebut dengan periode parsial. Pada bulan 2, pada bulan 3. Tentunya, untuk tahun pertama penyusutannya nggak persis lagi 1 tahun. Kita harus menghitung bulannya. Ya, itulah yang disebut dengan periode parsial. Nah, pada contoh yang tadi kita ulangi lagi, tapi tanggal pembeliannya adalah 1 September 2019. 1 September 2019. Hanya itu aja yang berubah. Ya. Bagaimana kalau kita hitung dengan metode aktivitas? Nah, metode aktivitas ini kita lihat aktivitasnya tiap tahun. Misalnya tahun pertama 500 jam, karena dia bulan September, tahun kedua 3000, tahun ketiga 3000, tahun keempat 1500, jadi kalau di total 8000 jam, maka tadi sudah kita hitung sebelumnya biaya penyusutan per jam adalah 1250 per jam. Nah, kalau kita buat tabel penyusutannya, tahun pertama 500 jam, kali, jadi biaya penyusutannya 625, dari mana dapat 625? Tentunya 500, kita kalikan dengan tarif per jam, 1250. Ya, begitu juga 3000 kali 1250, 3000 kali 1250, 1500 kali 1250. Nah, kemudian nanti nilai sisanya itu akan tercermin pada tahun keempat. Kita lanjutkan dengan metode garis lurus. Nah, penyusutan per tahun 15 juta dikurangi nilai sisa bagi 4 tahun itu 2.500.000 per tahun. Karena tahun 2019 dia masih beroperasi 4 bulan, maka kita hanya menyusurkan 4 bulan. Jadi kita kalikan 4 per 12 kali 2.500.000. Nah, kita lihat pada tabel ini, pada tahun 2019 dia 4 bulan, maka kalikanlah 4 per 12 kali 2.500.000. Ingat ya, 4 per 12 kali 2.500.000. Sedangkan pada tahun 2020 dia disusutkan penuh, 2021 disusutkan penuh, 2022 disusutkan penuh, dan 2023 8 bulan. Ya, ini metode penyusutannya. Kalau metode angka tahun ini agak rumit sedikit, ya. Angka tahunnya tadi 10, maka angka tahun 4 per 10 itu untuk 2 tahun, 2019 4 bulan, 2020 8 bulan. Angka tahun 3 per 10 itu untuk 4 bulan di tahun 2020 dan 8 bulan di tahun 2021. Sedangkan angka tahun 2 per 10 itu 4 bulan di 2021 dan 8 bulan di 2022. Sedangkan di tahun 2020 yang 1 per 10 itu 4 bulan di tahun 2022 dan 8 bulan di 2023. Kalau kita perhatikan skema ini, perhatikan pada tahun 2020 itu menggunakan 2 angka tahun, yaitu 4 per 10 dan 3 per 10. Ya, 3 per 10. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau kita hitung dia, tahun 2019 4 per 10 kali 4 per 12 kali 10 juta. Tahun 2020 4 per 10 kali 18 kali 10 juta. Ditambah 3 per 10 kali 4 per 12 kali 10 juta. Di tahun 2021 3 per 10 kali 8 per 12 kali 10 juta. Tambah 2 per 10 kali 4 per 12 kali 10 juta. Di tahun 2022 2 per 10 kali 8 per 12 kali 10 juta. Ditambah 1 per 10 kali 4 per 12 kali 10 juta, sedangkan di tahun 2023 hanya 1 per 10 kali 8 per 12 kali 10 juta. Nah, kalau kita buatkan tabel penyusutannya, maka begini dia ya, ini hasil perhitungan dari biaya penyusutan ini, sehingga nanti nilai sisanya adalah 5 juta. Nah, kalau metode saldo menurun, tarifnya tetap 24%. Ya, kita hitung dulu tarif penyusutannya selama 4 tahun, kalau dihitung 1 tahun penuh. Nah, kemudian kita akan menghitung per bulan. 2019 4 per 12 kali 3.602. 2020 ini masih ada 8 bulan lagi, itu ditambah 4 bulan dari tahun kedua. Ya,
Untuk tahun 2021, 8 bulan dari tahun kedua dan 4 bulan dari tahun ketiga. Sedangkan tahun 2020, 8 bulan dan 4 bulan, 2023 hanya 8 bulan. Nah, kalau kita buat tabel penyusutannya, maka beginilah dia. Oke, untuk saldo menurun ganda, sebenarnya caranya sama saja, cuman tarifnya ini menjadi 40%. Caranya sama dengan metode saldo menurun. Nah, revisi tarif penyusutan. Revisi tarif penyusutan dilakukan apabila manajemen menganggap bahwa tarif penyusutan itu tidak mencerminkan nilai wajar aset tetap pada saat itu. Jadi perlu diubah. Misalnya, bisa saja karena umur ekonomisnya ditaksir sebenarnya tidak tepat sebelum-sebelumnya. Nah, revisi tarif penyusutan ini tidak perlu dilakukan ke belakang ya. Kita lakukan ke depan saja. Jadi tidak perlu revisi tahun-tahun sebelumnya. Kita revisi aja tahun sekarang, yaitu nilai buku atau nilai tercatat dari aset. Itulah titik awalnya. Kita misalkan begini, ada aset bangunan kosnya 300 juta, umur ekonomisnya awal ditaksir 10 tahun, nilai sisa 50 juta, dan disusutkan dengan garis lurus dan telah disusutkan selama 5 tahun. Ternyata pada awal tahun ke-6, PTA mengubah nilai ekonomisnya menjadi 15 tahun. Oke, sudah disusutkan, berarti sisa penyusutannya tinggal 10 tahun lagi. Nilai sisa tidak berubah. Ya, dianggap tidak berubah. Maka kalau kita hitung, ya, akumulasi penyusutan setelah 5 tahun disusutkan itu adalah 200 penyusutannya per tahun 250 juta bagi 10. Kenapa 250 juta? Karena kosnya 300 juta, nilai sisanya 50 juta. Dibagi 10 ini penyusutan per tahun, telah disusutkan 5 tahun. Tentunya akumulasi penyusutannya menjadi 125 juta. Ya, 125 juta. Dengan demikian, nilai tercatat bangunan setelah disusutkan selama 5 tahun adalah 300 juta dikurangi akumulasi penyusutan 125 menjadi 175 juta. Jadi dasar basis penyusutannya adalah sekarang 175 juta. Ya, sisa umurnya berapa lagi? Sisa umurnya 10 tahun. Ya, 10 tahun. Nah, kamu bagikan 125 juta kurang 10. Lah, kok 125 padahal di sini 175? Tentunya 175 ini kamu kurangkan dengan nilai sisa. Nilai sisanya tadi tidak berubah. 175 kurang 50 juta. Jadi basis penyusutannya sekarang menjadi 125 juta. Sehingga tahun ke-6 dan seterusnya sampai tahun ke-15 dia akan disusutkan sebesar 12.500.000 per tahun. Jadi mulai tahun ke-6 didebitkanlah biaya penyusutan 12.500.000 dan akumulasi penyusutan bangunan 12.500.000. Tentunya ini sudah berubah ya, karena tadi awalnya itu 250 juta ya. Bagi 10 itu jadi 25 juta, sekarang menjadi 12.500.000. Biaya penyusutannya semakin kecil. Ya, inilah revisi tarif penyusutan. Revisi tarif penyusutan ini bisa saja terjadi untuk seluruh metode penyusutan yang digunakan. Demikianlah pembahasan kita tentang penyusutan. Semoga pembahasan ini berguna bagi Anda. Terima kasih.